Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Zokonavia dengan NIM 21051204011 dari kelas TI 2021A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan pada mata kuliah jaringan komputer. Standarisasi jaringan adalah sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. OSI dan TCP atau IP. OSI layar memiliki 7 buah layar, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Sedangkan TCP layar hanya memiliki 4 buah layar, yaitu Network Interface, Network, Transport, dan Application. TCP layar ini merupakan suatu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layar merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Pada layar teratas yang digunakan OSI layar adalah application, presentation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layar. Sedangkan pada TCP layar pada bagian teratas hanya menggunakan satu layar, yaitu layar application. OSI layer. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. 7 layer dalam OSI layer. Yang pertama ada application layer. 8 ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Yang kedua ada presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dalam program tertentu, atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber lalu mendekripsinya pada perangkat penerima. Yang ketiga ada session layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos di F10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Yang keempat adalah transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan, juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang setelah kakak. Yang kelima ada network layer. Network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keenam ada data link. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang terakhir ada physical layer, bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. TCP atau IP. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, juga disebut sebagai Internet Protocol Suite atau sistem komunikasi di World Wide Web yang memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. 4 layer pada TCP atau IP. Yang pertama ada application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna. Yang kedua ada transport layer. Lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer pada
Pada hari ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Yang ketiga ada network layer. Pada layar network terjadi pemecahan data berpecah sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Yang terakhir ada network interface layer. Pada lapisan terakhir protokol TCP atau IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data-data lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik atau secara nirkabel wireless. TCP dan UDP. Protokol Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP pada layar transport yang berperan dalam proses transport data. TCP memiliki kelebihan yaitu dapat memastikan keakuratan data yang sampai ke penerima, sedangkan UDP memiliki keunggulan dalam hal kecepatan transport data. Cara kerja TCP. Di dalam protokol TCP, proses transfer data akan dilakukan secara berurutan. Dengan begitu, transfer data dan pengiriman data dapat terkontrol dengan baik dan dapat mencegah kemacetan. Selain itu, server ataupun klien akan dengan mudah menemukan adanya kesalahan yang terjadi karena data dikirim satu persatu secara berurutan. Yang kedua ada cara kerja UDP. Dalam protokol UDP, pengiriman data tidak dilakukan secara berurutan. Protokol ini akan mengirim data sesuai jumlah yang diminta oleh klien tanpa mempertimbangkan urutan permintaan dan hanya memastikan data yang diterima klien itu tidak mengalami kerusakan. Karena tidak terurutnya transfer data membuat UDP sangat rentan dengan kesalahan dan tidak membutuhkan adanya kehilangan data saat pengiriman ke klien. Meskipun begitu, hal ini tentu memiliki sisi positif karena proses pengiriman data akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan protokol TCP. Port jaringan komputer. Dalam protokol jaringan TCP atau IP, sebuah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada well-known port, yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255, tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Access Number Authority. Yang kedua ada registered port. Port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh Internet Access Number Authority, tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Range registered port berkisar 1024 hingga 49.151 dan beberapa port diantaranya adalah dynamically assigned port. Yang ketiga ada dynamically assigned port, merupakan port-port yang diterapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dynamically assigned port berkisar dari 1024 hingga 65.536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.